Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan sidang akhir saya yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Monitoring Progres Multiproyek. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Insinyur Safarudin MNu MT, dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Muhammad Indrayadi MT IPM. Dan juga dosen penguji utama saya, Bapak Insinyur Syahrudin MT, dan dosen penguji kedua saya, Bapak Insinyur Rafi MSc IPM. Hasil dan analisis rancangan sistem informasi monitoring progres multiproyek, yaitu pada pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan template gratis yang disediakan oleh Starbootstrap. Template tersebut diubah sesuai kebutuhan aplikasi yang saya rancang. Perancangan aplikasi ini berdasarkan data-data dan informasi yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya. Yang pertama yang saya rancang itu adalah menentukan unsur dan alur informasi. Pada perencanaan aplikasi ini membutuhkan berbagai unsur untuk menjalankan aplikasi. Unsur-unsur tersebut adalah orang-orang yang terlibat dalam memonitoring proyek. Dalam menentukan unsur tersebut dibutuhkan struktur sistem pelaporan. Dalam perencanaan sistem ini menggunakan contoh yang didapat dari Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat. Berikut struktur organisasi Dinas PUPR Kalbar. Untuk struktur unsur pada aplikasi monitoring proyek, seperti pada yang saya tampilkan ini, dari konsultan pengawas, melapor ke tim teknis, lalu tim teknis ke PPTK, PPTK ke Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Bidang Cipta Karya ke Kepala Dinas. Dari struktur tersebut, maka direncanakan kebutuhan unsur pada aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsultan pengawas adalah unsur yang terlibat pada suatu proyek yang bertugas untuk mengawasi progres pelaksanaan proyek. User ini bertugas menginput data progres proyek pada aplikasi dan mengirim laporan mingguan dan bulanan. Yang kedua, staf teknis adalah tim teknis yang bertugas memonitoring pelaksanaan proyek. User ini bertugas menginput data umum proyek dan memvalidasi data yang diinput oleh unsur konsultan. Yang ketiga, PPTK adalah pejabat yang bertugas menyiapkan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. User ini bertugas menginput laporan berupa berita acara kegiatan pada aplikasi. Yang keempat, kepala bidang adalah pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan atau program yang dilaksanakan. User ini memiliki hak akses melihat data-data pada bidangnya masing-masing. Yang kelima, kepala dinas adalah pejabat yang bertanggung jawab pada anggaran pemerintah yang digunakan. User ini memiliki hak akses untuk melihat tabel dan grafik kinerja setiap bidang. Alur sistem informasi monitoring dapat dilihat pada layar. Itu pertama, yang mulai dari konsultan pengawas menyiapkan data dan laporan. Data-data yang diperlukan disiapkan adalah data bobot rencana dan data bobot realisasi progres proyek, dan juga laporan mingguan berbentuk file. Lalu, konsultan menginput data dan laporan. Data-data yang sudah disiapkan tadi diinput ke dalam aplikasi pada halaman input data. Tim teknis memeriksa data dan laporan. Setelah konsultan menginput tadi, maka data-data tersebut akan diterima dan diperiksa oleh tim teknis. Lalu, ada dua kemungkinan. Jika data tidak sesuai, maka tim teknis akan menghapus data dan laporan. Jika data yang diterima tim teknis nyatakan tidak sesuai, maka tim teknis akan menghapus data, menghubungi konsultan untuk memperbaiki dan mengirim kembali data tersebut. Jika data diterima,
maka tim teknis akan memvalidasi data tersebut. Lalu lanjut ke PPTK melakukan rapat dengan tim teknis, konsultan, dan kontraktor. Hasil rapat tersebut bisa saja tidak disetujui, maka akan kembali ke awal, yaitu konsultan menginput data dan laporan. Jika disetujui, maka PPTK akan membuat berita acara. Lalu setelah PPTK membuat berita acara, maka PPTK akan menginput berita acara tersebut ke dalam aplikasi. Lalu maka laporan akan diterima oleh kepala bidang. Yang kedua, halaman login. Tahap pertama yang harus dilakukan untuk menjalankan aplikasi adalah memasukkan data akun pengguna yang sudah terdaftar. Data yang perlu dimasukkan adalah berupa email dan password, dan juga user yang digunakan. Halaman ini akan tampil apabila pengguna belum melakukan aksi masuk pada aplikasi. Dapat dilihat pada layar, terdapat form yang berupa menentukan usernya, email, dan password. Yang ketiga, halaman utama. Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, maka pengguna akan masuk ke dalam halaman utama aplikasi. Halaman tersebut menampilkan tabel data-data kegiatan proyek yang tersimpan pada aplikasi. Pada halaman ini, user staff teknis dapat menambah, mengedit, dan menghapus data proyek pada aplikasi. Dan juga terdapat tombol detail pada tabel untuk melihat data umum proyek, seperti gambar berikut ini. Dilihat di sini ada halaman utama. Yang ini halaman tambah kegiatan, halaman edit kegiatan, dan halaman detail proyek. Lalu halaman progres proyek. Pada halaman progres proyek terdapat tabel proyek yang menampilkan progres masing-masing proyek, dan tombol pada tabel yang akan mengarahkan user ke halaman input data. Seperti pada gambar berikut ini, halaman progres proyek, yang mana tabel tersebut berisikan informasi nomor, nama proyek, tanggal mulai, total progres, dan input data. Lalu ini halaman input data. Halaman input data yang kelima, halaman tabel dan grafik. Hasil dari pengolahan data yang sudah diinput pada aplikasi ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Data-data tersebut dimasukkan ke dalam tabel progres yang ditampilkan pada halaman tabel dan grafik dan halaman bidang. Dan juga terdapat halaman grafik yang menampilkan detail data setiap bulannya yang dapat diakses melalui halaman bidang. Seperti pada gambar berikut ini halaman tabel dan grafik, halaman bidang cipta karya, dan halaman grafik. Yang terakhir adalah halaman cetak. Halaman ini dapat diakses ketika pengguna menekan tombol cetak pada aplikasi. Pada halaman ini, user dapat mencetak data. Halaman yang dicetak itu bisa ada 4, yaitu data proyek, tabel bidang, laporan PPTK, dan laporan kepala bidang. Untuk pengoperasian pada sistem, yang pertama adalah user login ke aplikasi dengan memasukkan data sesuai akun user yang telah didaftarkan. Lalu kedua, user akan diarahkan ke dalam halaman utama aplikasi. Pada halaman utama, user staff teknis dapat menginput data kegiatan ke dalam aplikasi dengan menekan tombol tambah kegiatan. Ketiga, user staff memasukkan data proyek ke dalam form yang disediakan pada halaman tambah kegiatan. Data yang telah ditambahkan akan masuk ke database aplikasi. Keempat, setelah menambah data proyek, maka user konsultan dapat menginput data pada menu progres proyek. Kelima, pada halaman progres proyek, user konsultan dapat menginput data dengan menekan tombol progres yang terletak di dalam tabel dan akan diarahkan ke halaman input data. Yang keenam, user konsultan memasukkan data progres proyek pada tabel dengan cara menekan tombol berwarna kuning pada tabel. Yang ketujuh, sedangkan pada halaman input data, user staff dapat memvalidasi pada tabel tersebut.
Tujuan dari memvalidasi data adalah untuk mencegah user konsultan mengubah data pada aplikasi yang telah diterima oleh user staff. Yang kedelapan, hasil pengoperasian aplikasi dapat dilihat pada menu tabel dan grafik. Lalu untuk pengujian sistemnya, pada penelitian ini saya menggunakan metode black box. Pengujian pada sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Analisis hasil pengujian. 1. Aplikasi dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang dilakukan. 2. Konsultan dan staf teknis hanya dapat mengakses datanya masing-masing. 3. Kepala bidang dan PPTK hanya dapat mengakses data pada bidangnya masing-masing. 4. Kepala dinas hanya dapat mengakses data pada menu tabel bidang. Semua bidang yang ada di Dinas PUPR pada aplikasi. Lalu 5. Output yang dihasilkan pada aplikasi adalah data proyek, tabel bidang, laporan PPTK, dan laporan kepala bidang. Keenam, hasil dari pengolahan data pada aplikasi adalah hasil perhitungan rata-rata progres pekerjaan masing-masing proyek. Ketujuh, hasil pengolahan data ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis hasil pengolahan data. Pengolahan data pada sistem dilakukan menggunakan Internet Value Method. Adapun hasil yang didapat pada pengujian sistem informasi monitoring multiproyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk analisis halaman input data. Pada pengujian ini, saya ambil contoh data rencana pembangunan gedung utama SPN Polda Kalbar di Singkawang pada bulan September tahun 2020. Data tersebut yang diketahui adalah minggu pertama pekerjaan berjalan 0,35%, minggu kedua rencananya 1,76%, minggu ketiga 4,42%, minggu keempat 5,47%, minggu kelima 0%. Nilai kontraknya 7.242.264.000 rupiah. Maka tadi bobot rencana tersebut dijumlahkan didapat hasil 12%. Dimasukkan ke dalam rumus BCWS sama dengan bobot rencana dikali nilai kontrak, yaitu 12% dikali 7.242.264.000 rupiah. Maka didapat hasil 869.071.680 rupiah. Didapat kesimpulan hasil yang didapat sama dengan perhitungan pada sistem. Lalu yang kedua, analisis halaman tabel dan grafik. Pada pengujian ini diambil contoh data pada bulan September tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang diketahui yaitu total biaya proyek tahun 2020 itu 7.776.914.000 rupiah. Biaya rencananya dapat 1.031.890.805 rupiah. Untuk biaya realisasinya 1.058.638.933 rupiah. Maka dimasukkan ke dalam rumus berikut ini. Untuk bobot rencana BCWS dibagi nilai kontrak, yaitu 1.031.890.805 rupiah dibagi 7.776.914.000 didapat hasil 13,27%. Untuk bobot realisasinya sama dengan BCWP dibagi nilai kontrak, yaitu 1.058.638.933 rupiah.
dibagi 7.776.914.000 rupiah. Didapat hasil 13,61%. Dimasukkan ke dalam rumus schedule varian. SV sama dengan bobot realisasi dikurang bobot rencana. Didapat hasil yaitu 13,61% dikurang 13,27%. Didapat hasil 0,34%. Kesimpulannya, pekerjaan berjalan cepat dan hasil yang didapat sama dengan perhitungan pada sistem. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama, sistem informasi yang dibuat dapat membantu konsultan pengawas dalam memberikan laporan progres kegiatan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, sistem informasi yang dibuat dapat membantu pemilik proyek dalam memperoleh informasi progres kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, hasil dari pengolahan data pada sistem adalah hasil dari perhitungan rata-rata progres masing-masing proyek. Yang keempat, pengolahan data pada sistem ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga dapat memudahkan dalam memonitoring progres multiproyek. Yang kelima, sistem informasi sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk sarannya, yang pertama, dalam menggunakan aplikasi ini diperlukan kerjasama antara unsur konsultan sebagai pelapor dan unsur staf sebagai penerima laporan dalam menginput data, sehingga diperoleh data yang akurat pada hasil pengolahan data. Lalu yang kedua, sistem informasi yang dibuat hanya berfokus pada tujuan untuk memonitoring progres multiproyek. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lagi sehingga didapatkan sistem informasi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.